Hai semuanya. Baik, di sini saya akan membuat channel YouTube dengan tutorial penyebaran populasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Musafir Jirah. Saya adalah mahasiswa FKIP Nias Selatan. Saya mengambil jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Nias Raya. Saya baru semester 5. Nah, saya membuat channel YouTube ini dengan tujuan untuk memenuhi nilai saya di mata kuliah perencanaan pembelajaran biologi. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan materinya, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada teman-teman sehingga dapat mendukung channel kita untuk menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita masuk pada materi penyebaran populasi. Kita tahu dulu bahwasannya pengertian dari populasi. Nah, pengertian populasi adalah sekumpulan individu-individu yang hidup di tempat yang sama dan memiliki keturunan yang secara fertil. Artinya di sini adalah suatu spesies, artinya suatu golongan hewan yang satu spesies dan memiliki suatu keturunan. Artinya mereka itu memiliki jenis yang sama, ya. Misalnya seperti babi dengan babi, ayam dengan ayam. Nah, sehingga mereka akan melangsungkan kehidupan mereka atau memberikan penyebaran populasi mereka dengan secara fertil. Artinya fertil di sini adalah menghasilkan keturunan yang sama. Misalnya dari induknya misalnya babi dengan babi. Nah, otomatis pada keturunannya nanti atau hasil reproduksi mereka akan menghasilkan jenis yang sama. Tidak dengan misalnya ayam dengan ayam, lalu yang menghasilkan keturunannya adalah babi. Kan itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Nah, pada reproduksi ini spesies-spesies atau makhluk hidup akan melangsungkan penyebaran populasinya itu dengan cara bereproduksi. Nah, tentu kita tahu. Nah, selain bereproduksi untuk menghasilkan keturunan yang secara fertil, nah ada juga beberapa spesies atau hewan yang lainnya yang cara mempertahankan populasinya itu sangat jauh berbeda dibandingkan dengan spesies yang lainnya. Berikut ini ada beberapa spesies ya, atau ada spesies yang pada reproduksi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu adalah reproduksi secara aseksual. Reproduksi secara aseksual adalah hubungan yang hanya melibatkan satu individu tanpa adanya proses interaksi dengan individu lain. Salah satu contohnya adalah pembelahan. Nah, pada pembelahan ini adalah salah satu cara penyebaran populasi spesies yang hanya nah, selain dari penyebaran populasinya yang menggunakan secara aseksual itu pada cacing makulasi dan cacing planaria. Nah, ada juga beberapa cacing yang juga memiliki jenis kelamin dua. Nah, hewan yang memiliki jenis kelamin dua ini itu dinamakan hermafrodit, ya. Dimana pada hewan ini dia mampu mengawinkan antara satu jenis kelamin jantan dan jenis kelamin betina dan melakukan reproduksi sehingga dapat menghasilkan keturunannya atau individu baru. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua tadi, yaitu reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual adalah reproduksi yang melibatkan, sekarang kita masuk pada perubahan-perubahan spesies pada hewan, yaitu faktor-faktor perubahan yang mempengaruhi penyebaran populasi pada hewan. Di sini ada dua faktor perubahan populasi pada hewan, yaitu perubahan secara abiotik dan perubahan secara biotik. Pada perubahan abiotik itu mencakup perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam, dan faktor alam, contohnya seperti bencana alam. Nah, pada faktor iklim ini adalah salah satu pemicu dari penyebaran populasi, di mana pada suatu lingkungan atau pada suatu spesies yang hidup di lingkungan yang sama, maka ketika terjadinya perubahan iklim atau perubahan suatu, nah bisa saja ketika terjadinya perubahan iklim di suatu daerah atau di suatu habitat suatu spesies, maka perubahan populasi itu akan terjadi. Karena kenapa? Mereka akan berpindah tempat dan mencari
ketika terjadi curah hujan sepanjang tahun. Contohnya sepertinya. Nah, sekarang kita masuk pada perubahan penyebaran populasi dengan keterbatasan sumber daya alam. Mungkin pada suatu lingkungan itu karena lebih banyak jumlah populasi yang hidup di tempat tersebut, maka keterbatasan ketersediaan sumber daya alam maka akan semakin berkurang. Maka ini adalah salah satu pemicu daripada perubahan populasi pada hewan, di mana ketika terjadi keterbatasan sumber daya alam tersebut, maka akan memicu hewan untuk berpindah tempat dan mencari kehidupan di lingkungan lain. Nah, sekarang kita masuk dengan bencana alam. Nah, tentu kita tidak perlu heran ya, kenapa sih bencana alam itu termasuk atau tergolong pada penyebaran populasi. Contohnya contoh bencana alam di sini yaitu contohnya seperti gempa bumi yang meletusnya gunung berapi. Nah, tentu kalau misalnya ada hewan atau spesies yang hidup di tempat tersebut, yang dengan adanya bencana alam tersebut yang menimpa mereka, misalnya terjadinya meletusnya gunung berapi, maka hewan yang berada di lingkungan tersebut akan bertindak ya untuk melarikan diri dan mencari kehidupan lain, sehingga mereka akan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain untuk melakukan atau melangsungkan kehidupan mereka, sehingga mereka nyaman dan tinggal dan diam di situ, sehingga mereka nyaman dan diam dan melakukan kehidupan di sana. Nah, sekarang kita masuk pada faktor biotik ya. Nah, di mana pada faktor biotik ini tergolong yang namanya besarnya jumlah predator dibanding konsumen jual. Contohnya seperti, nah sekarang kita masuk pada faktor biotik ya. Salah satu contohnya yaitu besarnya jumlah predator ketimbang spesies lainnya. Nah, ini salah satu pemicu dari penyebaran populasi ya. Yang dimana jika di dalam suatu lingkungan itu yang mayoritas lebih banyaknya adalah predator, maka spesies-spesies yang lain yang hidup di tempat atau yang hidup di lingkungan itu sendiri maka akan melarikan diri. Karena kenapa? Mereka sangat terancam kehidupan mereka, sehingga mereka melakukan suatu sehingga mereka melangsungkan kehidupan di tempat yang lain untuk melindungi diri dari serangan atau predator yang akan memangsa mereka. Nah, itu adalah salah satu perubahan penyebaran populasi. Karena kenapa? Ya mungkin pada spesies-spesies yang hidup di tempat tersebut, maka kehidupan mereka akan terancam. Karena kenapa? Karena lebih besar jumlah predator ketimbang spesies-spesies yang hidup di tempat tersebut, maka akan terjadi yang namanya terancam kehidupan spesies-spesies yang hidup di tempat tersebut. Nah, sekarang bagian kedua yaitu lebih banyak jumlah populasi akibat dari faktor-faktor yang memengaruhinya. Nah, yang kedua yaitu meningkatnya jumlah populasi akibat ada faktor-faktor yang memengaruhinya. Salah satu contohnya seperti tikus misalnya ya. Ini merupakan salah satu penyebar ya. Nah, sekarang kita masuk bagian dua yaitu meningkatnya jumlah populasi akibat ada beberapa faktor yang memengaruhinya ya. Salah satu contohnya ketika pada suatu tempat tersebut misalkan suatu predator punah ya, merasakan kepunahan, maka populasi-populasi yang bertahan hidup di tempat tersebut ya akan semakin meningkat jumlahnya ya. Contohnya seperti tikus pada suatu sawah ya. Ketika elang ya, misalnya ketika elang diincar oleh manusia atau dibunuh oleh manusia ya, maka tidak ada lagi yang memangsa atau memanfaatkan jasad dari tikus tersebut. Maka ini adalah salah satu pemicu perubahan penyebaran populasi. Karena kenapa? Karena tikus akan mengalami jumlah kenaikan
Baik, sampai di sinilah penjelasan mengenai penyebaran populasi. Semoga pada channel ini atau pada penjelasan saya ini sangat bermanfaat bagi kalangan pendidikan, dan semoga kita menjadi lebih baik ke depannya. Baik, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Yahoo, salam dari Nias.